yang lain. Nah, ini yang penting untuk teman-teman semua. Karena Permai itu tempatnya. Dan saya itu merasa, secara pribadi merasa sangat bersyukur sekali bisa bergabung di sini. Karena apa yang saya capai pada titik sekarang ini itu tidak lepas dari uh, Permahi itu sendiri. Kenapa? Karena saya banyak ketemu orang melalui Permahi, saya menggunakan nama Permahi untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Itu saya menggunakan Permahi. Makanya dulu itu saya ingat betul dengan kita. Minimal nih ketua, kan dulu ada ketua yang pusing dia cari penghidupan. Dia bilang, kamu jangan bodoh pegang Permahi ini. Minimal kalau kamu nggak bisa menghidupi orang lain dengan organisasi ini, minimal kau hidup lah. Jangan anggota mati, kau mati juga. Gitu kan. Minimal satu orang aja itu. Itu udah bagus mengelola Permahi. Makanya Hari Farhani itu saya dekat sekali dengan dia. Dulu saya segitu aja. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kalau Anda bisa memanfaatkan organisasi ini, walaupun bahasa jeleknya itu untuk kepentingan pribadi Anda itu bagus sekali bagi saya. Karena banyak orang itu diserahkan organisasi, lah yang mau tunai ya kata orang kita, nggak mati nggak hidup. Itu kan banyak kan, jalan kan ada, mati juga ada, gitu kan. Minimal ya hidup lah, gitu kan. Walaupun hanya satu orang. Artinya pinter-pinterlah Anda itu memanfaatkan Permai ini sebagai sebuah organisasi untuk Anda itu maju. Itu tanya aja, ada Hari Farhani itu, Ibu Adhari itu asli itu produk Permai. Asli itu produk Permai. Dia betul betul bisa menggunakan Permai untuk dia itu maju bersama-sama. Dan itu gerbongnya dia itu di bawah sekarang. Jangan Permai. Permai ini adalah organisasi besar begini. Karena ini organisasi intelektual. Masa otak itu doang lagi? Masa aja kalau saya gampangnya. Iya kan? Orang yang modalnya otak aja bisa maju. Kok Anda yang modalnya otak, kecerdasan, intelektual gitu. Terus Anda nggak bisa maju. Itu kan aneh bagi saya. Itu aneh. Makanya teman-teman gunakanlah itu memacu diri Anda itu lebih maju lah. Ya saya paham bahwa Permah ini bukan satu-satunya organisasi Anda, tapi saya berharap Anda itu fokus untuk uh, memanfaatkan Permah. Jadi Permah itu jangan dibikin ya jangan dibikin antara ada dan tiada begitu. Harus dia ada, harus eksis dia. Karena dengan eksisnya Permai berarti Anda itu juga ikut eksis. Kan nggak mungkin organisasi eksis sementara orang yang ada di dalamnya tidak eksis. Nggak mungkin itu. Karena yang mengeksis, yang membuat eksis organisasi itu ya orang yang ada di dalamnya itu. Makanya saya sangat berharap betul teman-teman semua ini ke depan itu saya kan karena saya lihat itu dari tahun-tahun kemarin itu kurang greget gitu, nggak terakhir yang sangat greget itu pada masa Ibu Hari Farhani nanti juga dia ngisi. Kalau saya baca di jadwalnya itu dia ngisi bagian hukum. Nah, dia nantilah tanya juga nanti walaupun mohon izin gitu nanya tentang Permahi bagaimana bagaimananya. Itu sangat pas sekali beliau itu berbicara. Dan beliau itu menjadi ketua Permahi itu saya anggap ya sukses lah untuk mendongkrak dirinya dan mendongkrak Permahi dan mendongkrak dirinya. Dan itu memang itulah fungsi Permahi. Kalau Anda nggak mendapatkan manfaat dari Permahi ngapain? Kan bodoh aja orang bergabung ke dalam suatu perkumpulan dia itu tidak mendapatkan apa-apa itu kan aneh aja. Gunakanlah Permahi ini sebermanfaat mungkin untuk diri Anda. Nah, itu. Tapi Anda jangan egois hanya diri Anda saja, yang lain juga harus dapat gitu loh. Kalau bisa. Nah, kalau cukup untuk Anda sendiri ya nggak tahu bisa terserah Anda. Tapi yang jelas saya mengharapkan Permai ini harus bermanfaat bagi semua, bagi Anda semua. Kalau senior itu mantaunya kalau Anda maju dengan Permai ini senang aja sudah. Kita bahagia melihatnya. Kenapa? Karena pada akhirnya orang itu pengen rumah untuk pulang. Kalau rumah intelektual saya ya Permai ini. Ya nanti kalau misalnya suatu saat saya nggak tahu nasib orang misalnya ada senior-senior yang jadi orang misalnya
terus dia masih terus berhubungan dengan Permai. Dia kan pengen pulang ke Permai itu untuk mendidik adik-adiknya, untuk ya kita bincang-bincang begitu. Orang itu butuh itu kalau udah tua, gitu, nanti duitnya udah banyak misalnya, pemikirannya banyak begitu yang apa yang cuman kan orang kalau nggak ada pemikiran banyak, kalau nggak bisa disalurkan kan percuma. Nah, Permai ini dalam pandangan saya akan menjadi tempat untuk saya berbagi di kemudian hari. Ya sekarang ya masih ya ini ya, ini bentuk saya berbagi aja. Cuman ini kan minim sekali. Cuma bincang-bincang ini sih. Saya pengennya itu ada nanti suatu saat saya kembali ke Permai itu kita membicarakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia tanya. Makanya komunikasi terhadap senior-senior itu ini untuk pengurus dan untuk semua anggota itu harus dibangun terus, dibangun terus menerus. Ya, ajak bicara karena pengalamannya itu lebih banyak tentunya senior-senior itu. Terus terang, rumah itu sangat bermanfaat bagi saya. Kan saya katakan tadi, saya ada pada level sekarang ini. Ya berkat permai, saya ketemu orang menggunakan permai, saya ketemu dengan senior-senior permai, diajak bla 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 bla, jadi barang. Pokoknya kayak gitulah. Prosesnya nggak mutu saya ceritakan secara detail tentang itu. Tapi intinya permai itu sangat bermanfaat bagi saya. Makanya saya tuh nggak bisa lepas dari permai. Karena saat kesejarahan saya itu dalam berkarir itu dimulai dari Permai. Saya menjadi direktur LBH-nya dulu ya di Permai ini. Jadi dipercaya oleh teman-teman untuk pegang direktur LBH sebagai apa lembaga bantuan dan konsultasi hukum itu saya sangat senang sekali dulu. Dan senior-senior mempercayai saya. Dan kepercayaan diri senior itu merupakan energi yang sangat luar biasa sekali. Sehingga kalau senior percaya kan saya oh coba ini kau tangani ini. Dulu seperti itu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Karena saya sendiri, walaupun senior agak bukan menjaga jarak, komunikasi itu udah mulai jarang karena ada kesibukan tersendiri. Tapi teman-teman jangan sampai tidak apa namanya itu tidak membangun komunikasi. Harus terus dibangun komunikasi dengan senior-senior agar Permai ini bisa hidup kembali. Karena dengan Anda berkomunikasi dengan senior itu kan ruhnya dapat gitu. Pengurus sekarang itu nggak dapat ruhnya kalau dia menjauh dari senior. Karena yang tahu senior itu seperti apa dan bagaimana itu dinamikanya itu ya yang senior apa, yang seniornya itu udah ngalamin terlebih dahulu. Nah, itu ya teman-teman. Mungkin itu nanti kita lanjut bincang-bincang kan ini jam 11 ini 20 menit lagi. Nah, kita sambil apa namanya itu diskusi aja ya. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan karena kalau untuk tahun detailnya pendiriannya apa saya itu kurang karena saya itu nggak baca-baca. Terus tangan itu yang pas itu mantan ketua untuk bicara seperti ini. Kalau saya tuh dibicara tentang hukum misalnya keilmuan hukum, nah itu enak itu. Karena keseharian saya. Nah kalau untuk ini saya kan nggak pernah jadi ketua, jadi nggak pernah ngapalin. Dinamikanya ya saya dulu waktu itu ikut-ikut aja. Saya kira itu Pak, ya, Pak Moderator. Terima kasih banyak teman-teman. Kita diskusi aja ya, bincang-bincang ini. Saya juga lagi sedang di jalan ini, ada urusan. Itu terima kasih. Mbak Salsa, Dimyati, apa, Dimyati dan yang lain-lain. Oke, kita lanjut diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih baik Abang Burhan sudah yang sudah memaparkan penjelasan mengenai sedikit materi tentang Permahi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang Permahi ataupun keilmuan hukum bisa saja ditanyakan langsung ke pemateri kita. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan saja pertanyaan ke pemateri kita mengenai Permahi ataupun keilmuan hukum. Boleh teman-teman ditanyakan.
Izin bertanya, Abang Dah. Saya anggota baru Permahi. Oke, siap. Nah, Bang Aldi ya, silakan Ya, bertanya kepada ya, pemateri kita. ya. Saya itu tidak lebih ke bagaimana pandangan Abang Dah tersebut dengan tiga hakim yang memutuskan putusan bebas terhadap kasus-kasus yang kemarin tersebut, di mana terjadi suatu mafia peradilan, adanya suatu kerjasama antara jaksa, pengacara, hakim-hakim, dan proses penegakan hukumnya Gini, tersebut gini, gini. tidak Ya, berkeadilan ini gitu. ada, ya, begini. Saya tuh hanya mau menjawab soal yang Permai aja ya. Soalnya kan gini, itu nanti ada bagiannya sendiri. Maksud saya tadi itu seharusnya saya itu dikasih materi tentang keilmuan hukum. Bukan saya mau bahas keilmuan hukum, bukan. Nanti ada bagiannya sendiri. Kita bincang-bincang tentang Permai ini. Oke, jadi pertanyaannya itu tentang Permai aja, jangan ilmu hukum nanti. Anda nggak ada yang mau ditanya nanti ke saudara Adhari nanti. Siap Abang dah. Oke, oke. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan mengenai Permahi gitu. Nggak apa-apa, nanya aja ke materi kita. Karena nggak apa-apa nanya. Ah, ah. Iya. Tentang Permahi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mungkin masih belum paham ataupun belum jelas gitu tentang apa sih Permahi gitu, progresnya gitu. Mungkin eh, pemateri kita Bang Deborah ini lebih pengalaman lebih lama berorganisasi di Permahi. Jadi teman-teman bisa tanyakan kepada beliau gitu, gimana sih gitu di Permahi ini pengalamannya seperti apa gitu, sampai eh, berapa tahun itu di Permahi dan bagaimana gitu di Permahi ngapain aja. Jadi tanyakan aja teman-teman. Jin, Abang dah. Oke. Oke, Saya siap, Reza siap. Rizkiawan dari Universitas Pamulang. Jadi Permahi eh, Tangerang itu pertama kali berdiri itu di di Tangerang itu tahun berapa itu, Abang dah? Ya, siap, siap. Terus itu aja, yang lain. Itu aja sih. Oke, ditampung ya. Terus yang lain. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi nanti mungkin untuk 3 pertanyaan kali ya Bang Daya. Oke, oke. Mungkin 2 orang lagi ada yang mau tanya ataupun ada yang mau Ah, bertanya lagi. Nggak apa-apa. alah, Silakan. Mari ambil jalan Stadion Pademangan dan menuju Yoma Makassar. Dalam 4,10 kok tahu? meter, Ya. belok kanan ke Joko Toli. Lalu nggak ada lagi. Yang lain gimana? Coba nanya aja nggak apa-apa. Jangan takut, jangan jangan sungkan ya Bang Daya karena kita ini masih sama-sama Saya aja. proses belajar. Jadi santai aja, jangan takut salah karena wajar yang namanya kita masih belajar ya. Salah-salah dikit ya nggak apa-apa Bang Daya. Ya itu nggak apa-apa, kita Eh, masih bisa belajar. Jadi jangan takut Ada, salah. nggak Izin Abang salah. dah, saya bertanya. Bisa dirubah. Ah, ya, benar. Saya Putra Purnama dari Universitas Pamulang. Nah, Saya mau bertanya kan wilayah kampus Unpam itu berada di dalam kota Tangsel kan. Saya lihat tuh mm. ada PC Permahi gitu, ada Permahi Tangerang dan ada Permahi Tangerang Selatan gitu. Nah, itu maksudnya tuh sama apa enggak gitu? Oh iya, saya itu kemarin itu terkait ini menarik. Saya langsung jawab ya, takut lupa. Jadi kapan Ya, ya baik. kalau nggak salah 6 bulan yang lalu apa gitu ya, ada orang kantor kami main-main anak-anak anak UMJ. Kalau nggak salah. Terus ya kita ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang bermain. Saya nggak pernah lihat dia itu sebagai junior kami, gitu kan.
Oh, ternyata ada permahi baru begitu kalau nggak salah. Terus saya coba konfirmasi itu permahi kayak gimana gitu kan. Itu di luar dari permahi yang kita pahami, yang saya pahami dan saya ikuti. Di luar itu ternyata. Dia bentuk-bentuk sendiri begitu katanya. Kalau nggak salah begitu. Jadi dia bentuk sendiri, terus apa namanya itu, ya begitu. Dia katanya mobilisasi mahasiswa juga gitu. Nah itu di luar dari permahi kami. Dan saya nggak tahu ketuanya dia nginduknya kemana kita nggak tahu. Katanya sih ada konflik dulu di pemilihan nasional, terus ada yang tidak puas, terus dia bikin baru begitu. Ya itulah penyakit kami, penyakit permain ini ya itu. Gitu. Jadi kita nggak perlu fokus ke situ aja, biarin aja dia mau buat apa ya terserah aja. Selagi dia tidak mengganggu kepentingan kita. Karena mau diapain juga susah kalau kayak gitu kan. Ini ada permain Jogja, seperti saya cerita dulu ya, model-modelnya seperti itu. Ada ketidakpuasan bikin baru. Ya itulah di apa namanya sifat manusia begitu. Saya tidak kuat, wajar-wajar saja. Perlu kita ambil isu. Saya juga udah pernah konfirmasi ke mantan ketum hari itu dia juga biarin aja. Kalau nggak salah komentarnya begitu. Katanya mau diapain begitu, dia bikin-bikin sendiri, kasih-kasih nama sendiri, dan bilangnya nggak nginduk ke permahi yang kita ikuti itu. Ya udah, berarti kan di luar apa yang bisa kita buat begitu. Nah, kalau misalnya dia mengatasnamakan permahi seperti kita, baru itu masalah. Selama dia, oh, saya berdiri sendiri, nggak ikut, kamu punya DRT, nggak ikut, bla bla bla, cuman kebetulan namanya sama, begitu kan. Itu kan menjadi sengketa nama kan. Siapa dulu ada itu aja. Karena repot kita ngurusin sengketa. Lebih baik ya udah kita berkarya aja, dilihat sejauh mana begitu. Karena dia kan nggak ada seniornya. Kelebihan saudara-saudara semua kan punya senior begitu kan. Ada orang yang menata ini kamu ke sini, ini ke sini. Seperti di Tangsel itu kita udah menguasai betul itu. Kalau komunikasi dan segala macam perma itu udah dipercaya betul. Tinggal yang jadi ketua itu bisa ngelola apa enggak gitu kan. Itu aja bisa ngelola apa enggak yang jadi ketua ini. Kalau yang jadi ketua nggak bisa ngelola atau memanfaatkan uh, apa namanya, nggak bisa memanfaatkan channel atau teman-teman dari Permahi itu sendiri, itu ya susah. Ya harus apa yang sudah menjadikan ini kelebihan suatu organisasi dia itu dipercaya oleh pihak lain. Itu yang penting di organisasi sebenarnya adalah ini badan atau organisasi ini itu dipercaya oleh orang lain. Kalau nggak dipercaya ya percuma. Ya, ngapain kalau nggak dipercaya? Mau buat apa lalu? Mau buat ini nggak dipercaya orang, mau buat ini nggak dipercaya orang. Sementara Permai itu dia sudah dipercaya betul minimal di lingkungan eh, kota Tangerang Selatan atau Tangerang Selatan apa Tangerang Raya lah, tiga Tangerang itu, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Nah, ternyata banyak dari pejabat-pejabat itu sudah kenal dengan Permai dan itu bisa dikapitalisasi itu, kepercayaan yang didapat oleh Permai itu bisa dikapitalisasi untuk kita membangun kerjasama itu, kecerdasan saudara-saudara membaca peluang itu. Apa sih peluangnya Permai di Tangerang gitu? Kalau saudara tidak bisa membaca peluang di Permai, ya susah untuk berkembang, bro. Ya begitu itu aja. Paling ngumpul-ngumpul makan itu pulang gitu. Nggak ada itu perkembangan yang didapat kalau modelnya seperti itu terus. Jadi Anda harus pintar betul membaca peluang yang kira-kira bisa Anda manfaatkan di Permai ini. Ya salah satunya Permai ini sudah dikenal dan dipercaya oleh uh, pemerintah Kota Tangerang, khususnya Tangerang Selatan. Kalau Anda bisa mengkapitalisasi itu, wah, Anda itu bisa hidup itu Permai. Anda bisa membangun jaringan, bisa jadi jejaringnya Permai ini sudah banyak, cuma yang memanfaatkan aja nggak bisa. Makanya ini teman-teman tuh harus pintar-pintar. Nah, inilah kelebihan Permai daripada Permai yang muncul tuh saya nggak pernah tahu itu bagaimana pembentukannya. Saya tuh kan nggak mau pusing karena itu urusan orang saya bilang.
Dan setelah diselidiki ya kayak gitu, ada ketidakpuasan, dia bikin baru, cuman organisasi dikasih nama Permahi juga. Yang penting dia tidak menggunakan atribut dan ADRT Permahi itu kan menjadi cipta kan kalau kayak gitu kan. Itu bisa disengketakan kalau begitu. Terus Permahi ini dari dulu tuh masalahnya itu nggak punya akta pendirian. Itu dari dulu itu. Dan selalu saya dulu waktu masa saya teriak-teriak betul. Karena saya pernah mau mendaftarkan LBH Permahi dulu itu ke pemerintah waktu masa saya. Dan saya terkendala di situ. Akta pendiriannya itu nggak jelas. Saya itu udah dulu ikut BIMTEK-nya itu di Banten kalau nggak salah itu. Biar Permahi ini ada hukum yang terakreditasi begitu. Cuman ya itu karena terkendala legal keorganisasian maka kami itu tidak bisa melangkah lebih jauh. Itu sih saya kira. Ada yang lain? Baik, terima kasih Izin ya Bangda bertanya, atas Bang. jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada waktunya sampai nanti 12. Mohon izin bertanya, Bang. Perkenalkan nama saya Fauzi Rahmat Wijaya Nggak kedengeran? da- Iya. dari Universitas Pamulang. Saya ingin bertanya, di sini kan di materi ada kegiatan PC Permahi Tangerang, ada bagian yang kepotong. Nggak ada kan. Kegiatan DPC Permahi Tangerang, Tapi ada pertemuan ilmiah, diskusi, seminar, dan penelitian. Itu hanya pembahasan kajian aja atau hasil dari diskusi penelitian tersebut diekspos ke mungkin ke sosial media atau bagaimana, Bang? dulu saya tuh pernah apa namanya? Jadi begini, proposal yang baik dulu nih. Saya ngerti maksud saudara. Jadi apa-apa jadi begini, dulu itu pergerakan mahasiswa itu berawal dari kajian. Itu dulu, dari dulu itu harus. Sekarang kan enggak, gerakan mahasiswa itu tiba-tiba aja ada demo, ada apa gitu. Dulu, makanya lembaga kajian itu menjadi lembaga yang penting dulu di setiap organisasi kemahasiswaan, baik IPM dan lain-lain. Kenapa? Karena gerakan-gerakan yang dilakukan itu berdasarkan diskusi-diskusi atau kajian-kajian yang dilaksanakan oleh organisasi itu. Termasuk di Permai itu gitu. Jadi Permai ketika mau melakukan gerakan misalnya, gerakan apapun itu, dia itu melakukan kajian terlebih dahulu. Isunya apa? Nah, dikaji. Dulu saya sering ngasih kajian-kajian. Kemudian diputuskan oleh lembaga apa advokasinya. Hasil kajiannya begini, begini, begini. Kemudian dia meningkat ke lembaga aksi misalnya dinilai. Oh ini kita harus begini nih langkahnya. Jadi kajian dulu. Jadi kita ketika melakukan pergerakan paham betul apa yang kita suarakan. Apa aspirasi yang ingin kita sampaikan. Sekarang kan enggak, tiba-tiba aja muncul. Mereka nggak pernah ikut demo itu. Ya masa aja, kan lihat ada kajiannya, ada. Apain saya turun ke jalan. Kayak bawa tongkos saja itu. Kalau dulu gerakan yang betul seperti itu. Maka itulah fungsi-fungsi kelembagaan di Permahi itu. Jadi kajian itu, ya hasil kajian itu disebar melalui media sosial, buat sebuah karya tulis yang cukup baik begitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan hasil kajian itu. Itu fungsinya, fungsi kajian itu. Kemudian ada perlu langkah-langkah itu bagian advokasi itu. Jadi setiap isu yang muncul di permukaan itu harus dibawa dulu ke lembaga kajian. Nah, coba kau ini kaji, kau teliti ini barang. Apa jadinya ini kan gitu. Itu, cuman kan hal-hal yang sifatnya sistemik seperti itu tidak berjalan kalau keseringan itu. Makanya kayak apa namanya itu isu-isu apa tiba-tiba aja muncul itu pikiran orang nggak jelas itu. Ya, saya gampangnya gitu. Kalau nggak ada kajiannya jelasnya apa? Dia kaji aja nggak pernah, tiba-tiba dia punya pendapat kan aneh kan?
kaji nggak pernah, membaca nggak pernah isunya itu, meneliti nggak pernah. Tiba-tiba dia punya pendapat, kan aneh. Yang ikut lebih aneh lagi gitu kan. Makanya teman-teman itu coba setiap isu itu dibawa dong ke lembaga ini. Ah, coba ini ketua atau siapa ini coba kau kaji. Nah, kalau ini langkah-langkahnya seperti apa sampaikan ke kami, kita ngambil tindakan kan gitu harusnya. Jangan ini ada isu begini nih, harusnya kita aksi. Kan sehingga saya kaji aja enggak. Jangan-jangan dia salah paham. Kan gitu kan. Karena banyak yang salah paham dengan isu yang muncul itu. Nah ini harus apa namanya itu? Intelektualitas kita itu harus dikedepankan. Jangan apa ini Permahi itu maka dari dulu itu kita ini bukan organisasi pergerakan kalau di Permahi begitu kalau nggak salah ya doktrinnya. Kita ini bukan organisasi pergerakan tapi organisasi profesi yang mengedepankan intelektualitas. Begitu dulu yang jargon kita itu seperti itu. Kita bukan organisasi pergerakan tapi apa organisasi profesi. Cuman kalau saya itu ya tetap aja akhir dari sebuah pemikiran itu kan harus ada gerakan. Misalnya Anda tahu ini salah, Anda diam kan percuma, ngapain gitu kan. Terus pengetahuan Anda untuk apa kalau nggak bisa dilaksanakan. Hebat saya sih begitu. Tetap apa hasil pikiran orang itu harus ada aksinya juga. Nggak bisa dibiarkan pengetahuan Anda itu dibiarkan mengendap tanpa ada manfaat. Ya buat apa gitu kan. Sama aja Anda kena gula gitu kan. Anda tahu gula manis dan enak, cuma Anda nggak bisa makan. Kan percuma Anda, lebih baik Anda nggak tahu aja. Kalau gula manis, ya bikin bikin pengen aja kan, tapi Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak Anda tahu, ini perempuan cantik betul ya. Cuma istri orang gitu. Lebih baik Anda merem aja, Anda nggak lihat. Terima kasih begitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ini udah jam 11. Gimana teman-teman sudah jelas tentang materi Permai ataupun yang lainnya ditanyakan? Kalau mau ditanyakan mungkin nanti kita break lagi jam 1 ya. Sal ya. 11. Gimana teman-teman? Sudah jelas kah penjelasan mengenai materi permainan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan masih ada dan diberi waktu beberapa menit. Beberapa menit. Gak ada barang ya. Beral pampat ambu. Ya udah. Nggak ada. Kalau nggak ada, tutup aja ya. Saya kira itu aja ya. Ini saya udah mau sampai juga ke tujuan. Mohon maaf teman-teman. Karena gini, kalau apa namanya, kalau daring itu kurang interaksinya itu kurang greget gitu ya. Nantilah kita kalau ada acara apa kabarin. Semoga saya aja bisa. Saya kira itu dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Terima kasih Burhan yang Bang. sudah menyempatkan waktunya untuk Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi materi pembagian. Waduh, Mudah-mudahan semuanya waduh. lancar sampai nanti akhirnya. Oke teman-teman, perlu diingatkan kembali ya. Jadi setiap materi perlu diperhatikan dan ditulis nanti resume-nya karena nanti akan dikumpulkan dan itu menjadi salah satu penilaian dari teman-teman untuk kelulusan nanti ya. Jadi teman-teman diharapkan serius mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya. Jadi jangan lupa dicatat ya materinya. Nanti dibuatkan resume-nya dan dikumpulkan ke panitia. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman dan dimengerti. Oh nggak bisa mati ya?